Selamat siang Alia. Selamat siang, Bu. Apa kabarmu nak sekarang? Alhamdulillah baik, Bu. Puji syukur ya Alia dalam keadaan baik. Begitu juga Bu Puspa juga dalam keadaan baik. Kan. Dan Ibu selama ini kan kita melakukan pembelajaran daring ya nak ya. Jadi kalau seperti itu berarti Alia memahami kan tujuan obrolan kita siang hari ini. Paham, Bu. Apa nak tujuannya nak? Tujuannya untuk mengetahui selama ini belajar di daring itu seperti apa dan rencananya ingin seperti apa nanti. Benar, Oke, Bu? baik. Terima kasih Alia. Pembelajaran kita selama ini, Alia merasa nyaman nggak pembelajaran daring? Ada nggak kira-kira apa uh, yang perlu Alia sampaikan ke Bu Puspa? Hmm, Awalnya itu, Bu, memang saya butuh waktu yang agak lama untuk beradaptasi, terutama di pemahaman pembelajarannya. Tapi makin lama saya makin udah nyaman gitu, lebih paham. Sebenarnya yang bikin agak sulit itu karena satu nggak ada teman sih, Bu. Saya ngerasa kalau ada teman itu eee, saya tuh belajar lebih banyak karena kayak ngegabungin banyak pemikiran gitu, Bu. Jadi kayak kita bisa berdiskusi, ngomongin kayak, "Oh, kamu contoh nggak paham ya pelajaran yang ini?" Eee, jadi sebenarnya lebih gampang itu ngafalinnya kayak gini, saya jadi tahu gitu, Bu. Tapi kalau sekarang kan karena pandemi online, nggak ada diskusi yang seperti itu, agak sulit gitu. Karena Sama sendiri ya. iya, sendiri, jadi kayak benar-benar harus mengandalkan diri sendiri gitu, Bu. Kayak kadang juga pembelajarannya itu kan agak telah singkat gitu loh, Bu. Jadi kayak saya sering ngerasa, wah, cepet banget selesainya, saya masih bingung banyak gitu. Iya iya, Mas Alia sebenarnya punya banyak kelebihan kalau menurut Ibu. Nah, kira-kira selain yang Alia rasakan tadi, kalau boleh cerita ke Bu Puspa itu yang Alia rasakan, Alia itu punya punya kekuatan apa ya atau kelebihan apa yang Alia rasakan? Kalau menurut saya itu saya lebih berani dibandingkan yang lain sih, Bu. Percaya Lebih diri ya. percaya diri gitu. Percaya diri. Karena sejujurnya kalau di pandemi dan saya rasa yang bikin saya nilainya lebih bagus itu karena saya berani untuk bicara di Meet. Jadi percaya diri, berani ya, aktif. Mhm. Nah, itu kelebihan-kelebihan dari Alia yang nah, dengan kelebihan-kelebihan seperti itu kira-kira bisa nggak ya mengatasi hambatan tadi? Nah, kira-kira kalau menurut Alia dengan kelebihan-kelebihan yang Alia punya ini bisa nggak ya kira-kira mengatasi permasalahan tadi? Menurut saya bisa sih, Bu. Karena saya berani ini tuh jadi saya seperti yang saya bilang, saya itu lebih paham kalau ada diskusinya gitu. Jadi dengan saya berani untuk ngomong itu, saya lebih paham materinya karena saya jadi bisa bertukar pikiran dengan guru atau mungkin kayak teman-teman kayak Oh, jadi iya. sekarang untuk sekarang ya setelah berapa sekitar setahunan Yang lebih, lebih ya. saya udah bisa sih Bu menurut saya. Iya. Memang masih ada kayak ketidaknyamanan, tapi saya udah kayak, "Oh, oke, bisa," gitu. Jadi sudah bisa beradaptasi. Artinya kelebihan Alia tadi berani, percaya diri, itu akhirnya bisa mengatasi tetap melakukan dialog itu walaupun dalam rentang waktu yang singkat ya. Karena dengan Alia berani dan aktif seperti itu, salah satu cara yang Alia gunakan kira-kira menurut Alia sendiri ada lagi nggak ya rencana Alia untuk mengatasi itu? Apakah Alia punya punya pemikiran cara lain lagi untuk mengatasi persoalan yang enggak cara lainnya yang bisa dilakukan saat ini? Mmm, saya banyak ini sih, kayak nyari-nyari teman gitu, Bu, terutama
Ada yang namanya Line Square gitu, Bu. Itu Mhm. kayak tempat untuk belajar bareng. Jadi saya ikut ke Line Square belajar gitu. Supaya jadi Mhm. kayak kalau contoh ada pelajaran yang saya nggak pahamin, nanti saya bakal nanya gitu ke orang-orang dan bisa jadiin referensi saya gitu. Wah, menarik sekali Alia ya. Kamu berarti tidak pasrah dengan keadaan gitu ya, pasrah, ah sudahlah segini aja. Ternyata Alia sangat, Ibu senang sekali ya Alia mendengar kamu ternyata apa ya, justru seperti ini yang mau Ibu ungkap gitu loh. Ternyata Alia ini tidak pasrah dengan keadaan, tetapi proaktif ya, proaktif. Twitter itu jadi ada nanya study tweet gitu, Bu. Oh, Heeh. jadi orang-orang buat akun study gitu untuk belajar. Nanti biasanya mereka ngirimin kayak catatan atau kayak pembahasan soal gitu. Saling-saling sharing lah gitu ya. Iya, Bu. Mungkin hampir sama kalau ketemu langsung gitu ya sama teman ya. Menurut Mm-mm. saya begini, tapi ini dilakukan di dunia maya seperti itu Iya. ya. Wah, produktif sekali dong Alia selama ini waktunya. Ibu Puspa bangga loh. Kemudian kalau seperti itu Alia dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu bisa kasih prioritas nggak yang mana yang lebih lebih ini Alia lakukan gitu selama pembelajaran daring ini? Kalau saya lebih suka belajar sendiri, kalau saya nggak paham baru gitu, Bu. Oh Saya iya, tanyain orang-orang. berarti sendiri dulu kalau masih ada yang belum paham untuk mengatasinya baru mengikuti berarti prioritasnya belajar sendiri dulu ya secara mandiri berarti ya belajar Iya. mandiri dulu ketika ada masalah baru membuka ke program-program yang Aulia. Tapi kemudian strategi lainnya bagaimana? Tiap malam itu saya selalu ngebuat jadwal gitu, Bu, di HP. Jadi ada aplikasi untuk ngebuat to-do list gitu. Nanti saya buatin saya ada tugas apa aja, belajar apa aja, kira-kira ulangannya apa. Ini kan sekolah, terus baru saya mulai ngerjain tugas, saya belajar. Nah, di belajar ini baru nanti pertama biasanya saya pakai YouTube. YouTube kan biasanya ada kayak soal-soalnya itu, Bu. Nanti kalau saya download, terus saya kerjain. Kalau saya nggak bisa, terus saya tanyain orang-orang gitu. Oh iya iya. Ya, berarti apa namanya strateginya pengaturan waktu ya Alia. Tapi itu konsisten ya Alia timelinenya itu everyday seperti itu. Iya, Dari kegiatan-kegiatan yang Alia lakukan itu apa ya kira-kira ukuran keberhasilannya kalau menurut Alia ya? lain dengan kalau saya sih, saya bisa ngejawab soal di ulangan ya, Bu. Nah, itu dia. Itu yang semua bagus sekali. Berarti ukuran keberhasilannya nilai tuntas ulangan, ulangannya pun dapat nilai yang maksimal. Ya, Alia juga nilainya bagus-bagus ya kan walaupun setelah obrolan kita siang hari ini ada juga sebenarnya kendala yang Alia rasakan ya selama pembelajaran daring ini yaitu perlu teman ya, perlu teman diskusi. Tapi Ibu Puspa senang ternyata Alia sudah secara mandiri mencari solusi penyelesaiannya bagaimana. Itu menunjukkan Alia mandiri. Tetapi nih ya, tadi kan kita bicara sudah belajar mandiri, menyusun jadwal, bahkan sudah merasakan keberhasilannya sebagai ukuran. Sepertinya masih adakah kira-kira ya hambatan yang Alia rasa dalam dalam proses yang Alia lakukan selama ini? Saya rasa kalau hambatan itu nggak ada yang terus-terusan muncul gitu sih, Bu. Lebih ke satu situasi aja biasanya. Misalkan seperti apa itu ya, Nak ya? Kalau contohnya adalah saya nggak terlalu lebih spesifik gitu loh, Bu. Nggak bisa kayak bukan semuanya. Kalau semuanya menurut saya udah hambatannya saya udah bisa lah tackle gitu, bisa menyelesaikan. Tapi kalau ada beberapa yang masih saya nggak bisa selesaikan gitu. Oh, iya. Terus cara ngatasinnya bagaimana? Sudah ada ini enggak, apa, rencana atau seperti apa? Kalau rencana sih saya kayaknya jadinya harus belajar kimia sih, Bu.
Iya, iya, iya. Aulia punya komitmen seperti apa terhadap apa yang sudah dilakukan ini, kira-kira? Mhm. Kalau saya ingin, pengaturan saya waktu saya jauh lebih baik. Karena Ya. menurut saya, itu yang paling penting, itu paling dasar untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Kalau pengaturan waktu sendiri udah jelek, itu gimana caranya untuk mengatur apa yang kita lakukan nanti gitu loh, step-stepsnya untuk mencapai kesuksesan gitu. Daftar-daftar prioritas itu nanti mau saya kuatkan dulu. Terus saya juga berkomitmen untuk belajar jauh lebih banyak sih Bu. Mungkin memperbaiki gaya belajar saya Kak, terutama kayak di pelajaran mungkin cara belajar saya salah gitu. Jadi saya berkomitmen untuk memperbaiki itu. Bu Puspa jadi tepuk tangan. Karena apa Ibu bangga banget Alia, Alia komitmennya berarti selalu mereview ya apa yang sudah dilakukan, memperbaiki, tapi tetap konsisten meneruskan apa yang sudah Alia lakukan. Tapi itu komitmen muncul dari diri Alia sendiri setelah Alia berpikir dan setelah obrolan dengan Ibu seperti ini ya, Alia semakin jadi bisa menuangkan komitmennya seperti apa. Terus Alia, kira-kira menurut Alia siapa saja ya yang bisa membantu Alia dalam melaksanakan komitmen ini? Kira-kira menurut Alia siapa aja ya yang bisa membantu proses ini? Pertama adalah orang tua Bu, kalau menurut saya. Karena orang tua itu benar-benar saya baru tahu kalau bukan baru tahu sih udah lama gitu kalau ngerasa orang tua itu kayak kekuatan paling besar untuk anak gitu. Jadi pertama orang tua, kedua adalah saudara saya. Itu kakak saya karena dia itu seperti mentor saya gitu Bu. Karena kan dia lebih tua, dia banyak membantu gitu. Kalau contoh saya ada males-malesan atau apa pasti dia yang bakal ngasih tahu. Ketiga itu menurut saya guru-guru di sekolah Bu, karena guru-guru di sekolah itu kan sama aja kayak seperti orang tua, tapi bedanya mereka orang tua yang ada di sekolah gitu. Dilanjut ke teman-teman juga sih Bu, karena pertemanan itu sangat mempengaruhi menurut saya. Iya. Ibu jadi merinding dengarnya Alia. Benar yang kamu katakan itu. Di pembelajaran kita saat ini yang paling ini adalah orang tua ya, orang tua. Bentuk support orang tua itu mungkin beda-beda, tapi itu yang nomor satu ya, terutama doa dari orang tua. Nah Ibu Benar. senang ya Alia sudah menyatakan bahwa orang tua itu adalah pihak yang paling pertama membantu, ditambah keluarga, di posisi ada kakak ya yang selalu mengingatkan dan teman guru juga. Nah, salah satu cara juga Bu Puspa ingin selalu mensupport Alia itu ya salah satunya mungkin kalau di grup WA kan terbatas ya. Nah, makanya Ibu buat seperti ini sehingga mudah-mudahan dengan pembincangan siang hari ini sebagai salah satu bentuk Ibu bisa membantu Alia paling tidak motivasi ya kan menguatkan Alia lagi bahwa apa yang sudah Alia lakukan selama ini sudah sangat-sangat luar biasa dengan ke perguruan tinggi dan itu juga perlu adaptasi dan mempersiapkan itu tidak nanti tapi mulai dari sekarang. Nah, teman-teman, keberadaan teman-teman ini seru juga. Walaupun waduh sedih juga memang kita kalau Bu Puspa juga merenung itu sedih juga ya, tapi kita nggak boleh ini seperti yang Alia sudah lakukan, tidak boleh menyerah dengan kondisi ini. Walaupun sama teman itu masih komunikasinya terbatas seperti ini, nggak bisa ketemu langsung, itu jangan jadi kendala ya. Ada saatnya perlu ngobrol lebih banyak dengan teman-teman, saling mengingatkan, apalagi Alia yang banyak punya nilai lebih, berbagilah sama teman-teman ya, berbagi ke teman-teman karena Bu Puspa selalu mengingatkan ketika kalian berbagi ilmu itu akan berkah ya nak ya, berkah ke kalian pribadi. Jadi inilah ke teman-teman. Nah sekarang terakhir nih pertanyaan tindak lanjutnya Apa-apa Bu.
tindak lanjut ke depannya nanti bagaimana nih Alia? Harapan saya untuk sekarang adalah pertama saya mau nilai semester 5 saya itu naik, Bu. Terus kalau bisa saya mau masuk SNM. Amin. Ya, amin. Tapi kalau mungkin memang benar-benar nggak dapat rezeki di situ, saya pengen lulus di UTBK nanti. Amin. Saya untuk sekarang ngejar UI Bu Arsitektur Interior. Untuk pilihan keduanya nanti ITS. Desain, Arsitektur juga. saya bingung antara arsitektur atau enggak desain interior, Bu. Baik Alia, berarti tindak lanjutnya ke depan Alia meneruskan semua yang sudah ada ini untuk mencapai cita-cita dan target Alia itu ya, luar biasa. Ibu salut, bangga sama Alia, dan titip doa ibu untuk kamu ya nak ya. Ya, makasih ya Bu. Supaya apa yang kamu harapkan itu bisa terwujud sehingga Alia bahagia, orang tua bahagia, Bu Puspa juga ikut bahagia, Amin. mudah-mudahan tercapai. Saya mau bilang makasih juga ya Bu sebagai wali kelas yang sangat baik untuk saya, sering support saya dan memberikan banyak pelajaran hidup lah. Saya ngerasa selama pandemi itu sulit untuk berkembang secara mental gitu, tapi belajar sama ibu itu saya banyak belajar untuk jadi dewasa. Saya ngerasa meskipun pandemi, saya masih ada perubahan antara saya dari kelas 10 sampai dari ke sekarang gitu. Dan saya rasa Bu Puspa memegang peran yang sangat besar sih. Jadi saya mau bilang terima kasih. Iya, sama-sama Alia. Intinya ibu berusaha melakukan apa yang menjadi kewajiban ibu. Jadi ibu itu tidak hanya mengajar ya, tetapi berusaha juga menuntun kalian supaya sesuai dengan minat dan bakat kalian. Karena kan murid ibu itu banyak, karakteristiknya kan berbeda-beda. Nah, harapan ibu ini nggak salah dalam mengarahkan kalian supaya kalian betul-betul terarah sesuai dengan bakat dan minat Alia. Tapi semuanya tentunya kita bawa dalam doa ya nak ya. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ibu ucapkan selamat ya Alia ya. Selamat terus konsisten ya terhadap apa yang sudah Alia lakukan selama ini, dan jangan lupa berbagi ke teman-teman ya untuk supaya apa yang Alia miliki itu jauh lebih bermakna. Baik Kak Alia, Ibu sangat senang sekali pertemuan kita siang hari ini, obrolan kita yang menurut Ibu tapi harapan Ibu ada sesuatu yang bermanfaat yang boleh Alia dapatkan di pembicaraan kita siang hari ini. Terus semangat, teruslah menjadi anak yang berprestasi, yang bisa membanggakan orang tua dan guru-gurumu. Ya, selamat siang Alia. Selamat siang Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Setelah saya melakukan praktek coaching di mana saya sebagai coach dan murid saya sebagai coach, refleksi yang dapat saya sampaikan, pertama, saya merasakan sangat bahagia sekali ketika saya dapat mempraktekkan ini kepada murid saya secara langsung, sehingga saya mendapatkan pengalaman yang sangat berbahagia sekali. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang saya dapat pada saat melaksanakan praktek coaching dengan murid saya ini secara langsung, saya mendapati ternyata murid saya memiliki banyak pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak saya duga. Nah, ketika mempraktekkan coaching ini di mana menempatkan saya, gurunya, dengan murid saya sebagai mitra yang berkolaborasi, saya jadi mendapatkan informasi-informasi baru, pemikiran-pemikiran yang munculnya dari
murid saya, dan ini akan memperkaya pemahaman saya untuk bisa lebih mengerti, untuk bisa lebih memahami kondisi murid saya. Kemudian pembelajaran yang saya dapat juga, murid saya dapat secara terkonstruktif untuk menjawab sendiri permasalahan yang sedang dia hadapi. Dengan saya berusaha mengeksplor berbagai hal yang dimiliki oleh murid saya ini, akhirnya menstimulasi murid saya memiliki pemikiran dan potensinya semakin terungkap, sehingga akhirnya terjawab bagaimana solusi-solusi yang dia temukan sendiri untuk mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Harapan saya ke depan, saya berharap saya dapat melakukan kegiatan coaching ini lebih banyak lagi ke murid-murid saya yang lain, sehingga saya mendapatkan tentunya pengalaman-pengalaman yang berbeda, karena keberagaman murid-murid saya tentunya memiliki minat, bakat, profil belajar yang berbeda-beda. Saya semakin semangat untuk kembali terus mempraktekkan proses coaching ini kepada murid-murid saya yang lain. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia.